Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah bahas betapa indahnya ajaran Islam, saling menyayangi satu sama lain, di mana melalui hadis qudsi Allah perintahkan umat Islam untuk menyayangi seluruh makhluk, bukan hanya menyayangi manusia saja, akan tetapi juga menyayangi hewan-hewan. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah olehmu makhluk di bumi, yarhamkum man fis samai, maka niscaya akan menyayangi kalian makhluk yang berada di langit. Irhamu man fil ardi, sayangilah oleh kalian orang-orang yang berada di bumi, yarhamkum man fis samai, maka niscaya akan menyayangi kalian orang-orang yang berada di langit. Kalau kita perhatikan kondisi saat ini, di mana Islam dianggap teroris, Islam dianggap radikal, ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Karena apa? Islam itu tidak mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan kekerasan, untuk melakukan pembunuhan. Islam mengajarkan kepada umatnya justru untuk menciptakan rasa cinta dan kasih sayang. Bukan antar umat Islam saja, tapi kasih sayang tersebut juga diperintahkan oleh Allah kepada seluruh manusia, baik itu manusianya Islam maupun non-Islam. Bahkan bukan hanya kepada manusia, Islam memerintahkan kepada umatnya untuk menyayangi hewan-hewan yang tidak berakal. Sudah kita bahas kemarin. Saya hanya ingin menekankan bahwa ajaran ini sangat mulia, ajaran ini sangat tinggi dan sangat luhur. Oleh karena itu perlu disadari bahwa Islam tidak pernah mengajarkan terorisme, Islam tidak pernah mengajarkan radikalisme, Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, Islam tidak pernah mengajarkan pembunuhan. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sayangilah oleh kalian orang-orang yang berada di bumi, sayangilah oleh kalian makhluk-makhluk yang berada di bumi, yarhamkum man fis sama, niscaya akan menyayangi kalian orang-orang yang berada di langit. Penduduk langit akan menyayangi kalian. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah, itulah pembahasan kita yang lalu. Kemudian pembahasan kita, wala yajuju li syahsin ayyad'uwa li jami'il muslimina bi ghafri jami'iz dzunubihim aw yad'uwa li fakirin binahwi mi'atin dinarin wa laysa lahu jihatun yatasahalu minha zalika wala yazuju li syakhsin, dan tidak boleh bagi seseorang, dan tidak boleh bagi seseorang ayyad'uwa li jami'il muslimina, bahwa dia mendoakan untuk semua orang muslim bi ghafri jami'i dzunubihim,
dengan memohonkan ampun dari semua dosa-dosa mereka. Jadi nggak boleh. Au yad'uwa li fakirin, atau mendoakan bagi orang-orang fakir binahwi mi'atin dinarin, dengan umpamanya mendapatkan 100 dinar. 100 dinar. Atau dia mempunyai utang 100 dinar, kemudian didoakan dengan mudah-mudahan orang fakir tersebut mendapatkan 100 dinar. Walaisa lahu jihatun yatasahalu min hazalik, padahal tidak ada bagi si fakir tersebut cara atau jalan yang mudah daripada mendapatkan 100 dinar. Wa yuqalu haza minar rahmati bil khalqi li'annahu mukhalifun linususin syar'i, dengan mengatakan ini dari rahmat Allah kepada makhluk. Li'annahu mukhalifun linususi syar'i, karena bahwasanya doa yang demikian itu berselisih bagi nas-nas secara syar'i. Ya. Jadi wala yajuju li syahsin ayyad'uwa li jami'il muslimina bi ghafri jami'i dzunubihim, dan tidak boleh bagi seseorang bahwa dia mendoakan untuk semua orang-orang Islam dengan memohonkan ampun dari semua dosa-dosa mereka. Nggak bisa. Karena ada memang dosa itu terbagi beberapa kategori. Dosa besar yang memang tidak bisa diampuni oleh Allah, dosa besar berkategori tapi masih bisa diampuni oleh Allah, dan dosa yang kecil. Muslim itu kan manusia biasa. Orang-orang muslim itu manusia biasa, kadang-kadang mereka juga melakukan dosa-dosa. Dosa yang memang tidak bisa diampuni dan dosa memang yang besar tapi masih bisa diampuni. Jadi tidak diperkenankan kita ini mendoakan bagi orang-orang muslim semuanya untuk bisa Allah menghapuskan segala dosa-dosa orang muslim. Karena apa? Karena ada dosa yang memang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Au yad'uwa li fakirin binahwi mi'ati dinarin, atau mendoakan bagi orang-orang fakir dengan seumpama mudah-mudahan orang fakir tersebut diberikan oleh Allah 100 dinar, atau dengan seumpama bahwasanya orang fakir itu mempunyai hutang 100 dinar yang harus dia bayar. Walaisa lahu, padahal tidak ada bagi si fakir tersebut jihatun yatasahalu min hazalik. Si fakir tersebut enggak memiliki cara, enggak memiliki jalan yang mudah untuk mendapatkan 100 dinar. Si fakir bekerja tapi enggak menghasilkan 100 dinar, mungkin 5 dinar. 100 dinar itu besar loh. Besar. Dia bekerja nggak bisa dapat 100 dinar, paling 5 dinar. Dia terus tambahan lagi setelah bekerja, dia lembur katakan ya. Atau setelah bekerja dia juga punya usaha yang lain, tapi nggak mencapai 100 dinar. Susah kayaknya untuk mencapai 100 dinar. Palingan 10 dinar mentok-mentoknya. Ya. Nah kita nggak boleh mendoakan seperti itu. La yazuju li sakhsin
Enggak boleh bagi seorang mendoakan kepada fakir tersebut untuk bisa mendapatkan 100 dinar sehingga dia bisa melunasi hutangnya. Padahal enggak ada cara bagi si fakir untuk mendapatkan 100 dinar. Wa yaqulu, kemudian dia mengatakan, orang yang tadi tuh, yang orang yang mendoakan, wa yaqulu, dan dia mengatakan, haza minar rahmati bil khalqi, ini adalah rahmat dari Allah kepada makhluknya. Li'annahu, kenapa enggak boleh mendoakan seperti itu? Li'annahu mukhalifun linususil syar'i, karena bahwasanya yang demikian itu berbeda, ya, menyalahi daripada nas-nas secara syar'i. Secara syariat. Ini keterangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian kita lanjutkan, Ru'ya Ghazaliyu finnaumi faqilalahu, diriwayatkan daripada Imam Ghazali, diriwayatkan daripada Imam Ghazali finnaumi, di dalam tidur. Faqilalahu, maka dikatakan kepadanya, ma fa'alallahu bika, faqala auqafani baina yadaihi. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, kepada Imam Ghazali, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah telah perbuat denganmu. Jadi ini Imam Ghazali tidur. Kemudian beliau bermimpi. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Imam Ghazali, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat kepadamu. Faqala auqafani baina yadaihi, Imam Ghazali menjawab bahwa Allah mendudukkan aku di hadapannya, bahwa Allah mendudukkan Imam Ghazali di hadapan Allah. Wa qala li, dan berkatalah Allah kepadanya, kepada aku, kata Imam Ghazali, bima qaddamta alayya, bima qaddamta alayya, dengan amal apakah yang terdahulu engkau lakukan atasku. Maksudnya, kenapa engkau dihadapkan kepadaku? Kenapa engkau dihadapkan kepadaku? Fasirtu azkuru a'mali, maka jadilah aku, kata Imam Ghazali, azkuru a'mali, menceritakan amal-amal atau perbuatan-perbuatanku di hadapan Allah. Faqala, maka berkatalah, berfirman Allah, lam akbalha, aku enggak menerima amal perbuatanmu. Kata Allah, lam akbalha. Wa inna ma qabiltu minka zata yaumin nazalat dubabatun alam madade qalamika litashraba minhu wa anta taktubu fataraktal kitabat hatta akhazat khotoha rahmatan biha. Allah kan tadi bicara, lam akbalha, aku tidak menerima amalmu, aku tidak menerimanya, kata Allah. Wa inna ma qabiltu minka, dan sesungguhnya yang aku terima dari engkau,
Ya. Dari Imam Ghazali. Wa innama qabiltu minka, dan sesungguhnya yang aku terima darimu zata yaumin, amal pada satu hari. Nazalat zubabatun ala madadi kolamika, yaitu tatkala zubab, lalat jatuh atau hinggap di atas tinta penakmu. Memang Imam Ghazali ini orangnya doyan nulis. Salah satu yang terkenal ada ya Ihya Ulumuddin, kitabnya yang sangat luar biasa. Ya. Ulama-ulama terdahulu memang tidak hanya beliau saja, ulama-ulama terdahulu memang banyak yang nulis, senang nulis. Ini juga yang kita bahas adalah tulisan para ulama-ulama terdahulu. Jadi yang Allah terima daripada Imam Ghazali, zata yaumin, suatu hari, nazalat zubabatun ala madadi kolamika, satu hari tatkala hinggap seekor lalat di atas tinta penakmu. Litasroba minhu, di mana si lalat itu hinggap karena meminum daripada tintanya Imam Ghazali. Wa anta taktubu, padahal engkau lagi menulis. Wa anta taktubu, padahal engkau lagi menulis. Fatarakta kitabah, maka engkau berhenti. Engkau berhenti menulis, engkau meninggalkan tulisanmu, enggak nulis karena adalah lalat. Hatta akhazat hazoha, sampai si lalat itu mengambil bagiannya, kenyang mungkin. Si lalat itu kenyang menghirup tintanya di penanya Imam Ghazali. Didiamin tuh sama beliau. Rahmatan biha, Imam Ghazali melakukan ini karena kasihan terhadap lalat. Mungkin tuh lalat kehausan sampai tinta diminum. Ya. Summa qala ta'ala umdu bi'ibadi ilal jannah. Kemudian Allah berfirman, langsunglah dengan hambaku kepada surga. Wahai malaikat, boleh hambaku, bawalah hambaku ke dalam surga. Gara-gara lalat makan minum air tinta, masuklah Imam Ghazali ke dalam surga. Ini dalam mimpinya Imam Ghazali. Hikmah yang kita bisa ambil dari mimpinya Imam Ghazali adalah bahwa kita jangan meremehkan perbuatan walaupun sekecil apapun. Walaupun sekecil apapun. Walaupun dianggap oleh orang lain rendah. Misal mohon maaf ya, kita nyingkirin apa itu, kekotoran, atau menyingkirin paku atau nyingkirin duri dari jalanan yang memang disunahkan oleh Kanjeng Nabi. Bisa jadi amalan yang rendah dianggap orang lain, amalan kecil ya, justru bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Jangan suka diremehkan amalan kecil. Coba kita bayangkan, Ihya Ulumuddin itu adalah kitab Imam Ghazali yang sangat luar biasa, dan di pondok-pondok pesantren menjadi rujukan para santri. Di pondok-pondok pesantren kitab Ihya Ulumuddin menjadi rujukan para santri. Itu kan manfaatnya luar biasa. Sampai ginari
Kitab itu dipakai, dikaji di pondok-pondok pesantren. Dan bukan hanya di pondok pesantren saja, oleh para ulama sedunia, sampai Ginari dijadikan bahan rujukan. Artinya manfaat kitab Ihya Ulumuddin sangat luar biasa. Dan kemanfaatan itu kembali kepada sang penulis, sang pengarang kitab, yaitu Imam Ghazali. Tapi dikatakan di sini lam akbalha wa inna ma qabiltu minka zata yaumin nazalat zubabatun ala madadi qalamika. Aku enggak terima amal-amalmu. Aku tidak terima amalmu. Wa inna ma qabiltu minka. Taukid. Dan sesungguhnya yang aku terima, kata Allah, yang aku terima darimu, yaitu pada suatu hari lalat nemplok di tintanya Imam Ghazali. Oke. Jadi sekali lagi, lakukanlah amal-amal walaupun kecil nilainya, walaupun dianggap orang rendah amal tersebut, lakukanlah. Tapi juga jangan lupa lakukan juga amal perbuatan yang nilainya besar untuk kemaslahatan orang banyak, untuk kebaikan orang banyak. Insya Allah dengan amal-amal yang kita lakukan, Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan ke dalam pembahasan berikut. Wa min asbabi husnil khatimah, dan dari sebagian sebab-sebab husnul khatimah. Kita ini mati pengen husnul khatimah. Kita ini pengen meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah, dan aku berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah. Itu kita minta. Kita minta. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wa min asbabi husnil khatimah, dan dari sebagian sebab-sebab kita mendapatkan husnul khatimah, ya, al muwazabatu ala hadzal du'ai, bahwa menekuni atas doa ini, mengistiqomahkan doa ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Wahwa, doanya itu adalah Allahumma akrim hazil ummata Muhammadiyata bijamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya. Allahumma akrim hazihil ummatal muhammadiyata bijamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau yang mau ntar saya tulis, kali aja mau, kali engkong mau nanti saya tulisin, kali mau ntar saya tulisin. Ini doanya. Pengen nggak mas husnul khotimah? Mau. Ya, pengen kan husnul khotimah? Saya juga pengen. Nah ini doanya. Allahumma akrim hazil ummatal muhammadiyata. Ya Allah, muliakanlah umat Muhammad ini, kita maksudnya, kita pengikut Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma akrim, ya Allah muliakanlah
hajihil ummatal muhammadiyata bijamili awadika, dengan keindahan kebajikan-kebajikanmu wahai Allah, fid darain, di dua negeri, yaitu negeri dunia, negeri akhirat, ikraman liman ja'altaha, sebagai penghormatan, sebagai kemuliaan bagi siapa saja yang engkau telah menjadikannya min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tuh, kalau kita baca itu insyaallah kita husnul khatimah. Insyaallah nanti kalau ada yang mau saya tulisin ya. Jadi itu dulu yang kita kaji pada pagi hari ini. Besok juga kita akan masih lanjutkan daripada sebab-sebab kita mendapatkan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau di-sharing? Mangga silakan.